Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Tingkat kerahasiaan mengenai anggota wilayah utama dari perusahaan alam semesta virtual tidak dianggap terlalu tinggi. Ketika Luo Feng menjadi penguasa sektor dan dikonfirmasi oleh sistem jaringan alam semesta virtual, itu secara otomatis meningkatkan statusnya, sehingga menjadi penguasa sektor wilayah utama. Saat itu terjadi, daftar nama berubah dan banyak makhluk abadi dan absolut secara alami mengetahuinya. Luo Feng berjalan menuju rumah pemimpin kota dan melihat banyak mayat hidup menatapnya. Itu Luo Feng, dia sudah menjadi penguasa sektor wilayah utama. Aku dengar bahwa dia sudah melewati Gunung Langit Domain Lord wilayah primal. Dari mana Anda mendapatkan berita itu? Hasil Gunung Langit tidak dipublikasikan, saya dengar hanya para ksatria yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Aku baru saja mendengar, ada banyak mayat hidup yang berdiskusi dengan lembut di sepanjang jalan. Jelas bahwa dalam 1000 tahun terakhir, Luo Feng telah menjadi jenius terkenal di dalam kota kekacauan utama. Karenanya, hampir semua prajurit mengenalnya. Luo Feng memasuki kediaman pemimpin kota di tengah diskusi, melangkah ke halaman reruntuhan kekacauan utama. Ruang dan waktu tertukar. Di tengah reruntuhan yang luas, triliunan mayat bisa dilihat. Luo Feng berjalan melalui tanah dan melihat siluet duduk bersila di kejauhan. Guru, Luo Feng berdiri di sana dan membungkuk hormat. Hua, pemimpin kota bangkit, ekor ularnya tersapu saat dia melihat Luo Feng. Ini membuat Luo Feng terkejut di dalam, saya telah mengunjunginya selama bertahun-tahun di alam semesta virtual. Guru saya di alam semesta virtual, tekanan dan energi yang saya rasakan darinya benar-benar berbeda dibandingkan dengan kehidupan nyata. Pemimpin kota kekacauan utama memiliki 3 tubuh, Luo Feng tahu bahwa ini adalah salah satunya. Kamu akhirnya bersedia melakukan terobosan ke tingkat penguasa sektor. Mata pemimpin kota tampak tersenyum padanya. Luo Feng tercengang. Akhirnya bersedia. Dari penguasa domain level 9 hingga penguasa sektor, seseorang biasanya akan bertemu dengan penghalang, itu bukan hal yang mudah untuk ditembus. Namun, nada bicara gurunya. Kapan kamu memiliki tubuh binatang bertanduk emas itu? Apakah itu kembali ketika bumi asalmu diserang olehnya? Pemimpin kota bertanya dengan santai. Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Tuhanku, memiliki binatang bertanduk emas? Ini. Dia telah menyimpan rahasia ini dengan sangat baik, tidak pernah mengungkapkannya. Bagaimana? Hahaha, kau bajingan kecil. Pemimpin kota tertawa keras. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dariku? Guru, Luo Feng sangat gugup. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Pemimpin kota menggelengkan kepalanya dan tertawa, fondasi utama dari bentuk kehidupan daging dan darah adalah jiwa. Tidak peduli apa yang Anda miliki, atau tubuh apa yang Anda dapatkan, jiwa Anda tidak pernah berubah, itu masih jiwa manusia. Secara alami, Anda akan tetap menjadi bagian dari kemanusiaan. Luo Feng menghela nafas atau lega. Itu benar, ada banyak teknik penguasaan. Seseorang di tingkat wisatawan bintang, atau tingkat bintang, bahkan mereka dapat menggunakannya. Ada banyak yang akan memiliki orang lain dan mencoba lagi jika mereka tidak puas dengan yang pertama, seperti yang dilakukan gurunya Huyan Bo sebelumnya. Ada banyak pejuang di alam semesta yang merasuki orang lain untuk mengurangi batas garis keturunan bawah mereka. Oleh karena itu, kepemilikan bukanlah sesuatu yang merendahkan. Jiwa adalah intinya. Seseorang yang memiliki binatang bertanduk emas masih memiliki jiwa manusia, tentu saja dia masih manusia. Haha, jangan tertipu oleh penampilan. Jika penampilan seseorang adalah manusia tetapi tubuhnya telah dimiliki oleh ras lain, jiwanya akan menjadi milik mereka. Lalu, dia akan berasal dari ras lain. Pemimpin kota itu tersenyum. Mampu memiliki tubuh binatang bertanduk emas adalah keahlianmu sendiri. Jika kamu dapat memiliki bentuk kehidupan yang lebih kuat, itu akan lebih baik, satu-satunya kekhawatiran adalah jika kamu gagal. Luo Feng akhirnya tenang di dalam. Dia telah khawatir sebelumnya, karena Huyan Bo paling banyak memiliki manusia lain. Adapun dia telah memiliki ras lain sama sekali. Saat terungkap, jika dia ditandai sebagai ras lain, itu berarti masalah besar. Dia tidak berani bertaruh, karenanya dia menyembunyikan fakta ini. Dari kelihatannya, eselon atas umat manusia tampaknya cukup terbuka tentang hal itu. Guru, bagaimana Anda mengetahuinya? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setiap kumpulan jenius yang diserap, apakah mereka berasal dari kompetisi jenius atau anggota yang diserap untuk 5 Leviathans, mereka semua datang ke kota kekacauan utama sekali. Pemimpin kota tertawa, ketika kamu pertama kali datang ke sini, salah satu alasannya adalah kamu memilih tablet kekacauan utamamu, yang kedua adalah untuk menentukan apakah ada mata-mata ras lain di dalam.
Jika kami memeliharamu dan kamu ternyata berasal dari yang lain, balapan, itu akan menjadi lelucon. Di dalam kota kekacauan primal, aku bisa langsung memeriksa kalian semua. Pemimpin kota berkata, aku segera melihat inti di dalam tubuhmu. Ah, Luo Feng terkejut. Benar, bagaimana mungkin umat manusia tidak memeriksa para jenius dan menghabiskan sumber daya untuk mereka? Dan pemimpin kota kekacauan utama, sebagai salah satu makhluk paling puncak umat manusia, jelas merupakan salah satu dari 3 kekuatan teratas umat manusia. Dia secara alami dapat dengan mudah melihat melalui seseorang dan jiwanya. Kalau begitu, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, karena kamu tahu aku memiliki binatang bertanduk emas, dan itu di tingkat penguasa sektor, mengapa kamu membiarkan aku melanjutkan sebagai anggota tingkat penguasa domain? Petik 2. Meskipun aku tahu tentang itu tidak berarti orang lain tahu. Pemimpin kota tersenyum acuh tak acuh. Luo Feng berkedip, tugas saya adalah memastikan Anda bukan mata-mata dari ras lain. Pemimpin kota berseru, ada banyak pertemuan di alam semesta. Kepemilikanmu atas binatang bertanduk emas, tidak berarti apa-apa di alam semesta yang luas. Selama aku bisa memastikan bahwa kamu adalah manusia, itu sudah cukup. Adapun manajemen orang-orang tidak mengetahuinya dan masih menganggapmu sebagai level alam semesta, sebagai penguasa domain, aku tidak bisa diganggu dengan itu. Luo Feng mengangguk. Benar, pemimpin kota, dia adalah bos terbesar dari perusahaan alam semesta virtual, level berapa itu? Mengapa dia repot-repot tentang hal-hal seperti itu? Jika Anda bisa mengetahuinya, bagaimana mungkin yang lain tidak? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mengontrol waktu dan ruang di sini. Pemimpin kota tersenyum, di ruang ini, saya dapat dengan mudah memindai semuanya. Satria itu, mereka mungkin telah memahami ruang atau waktu. Mereka belum mencapai level saya, kecuali mereka dengan sengaja mengirim sepotong energi dewa ke tubuh Anda untuk diperiksa, mereka tidak akan pernah bisa menemukan Anda memiliki binatang bertanduk emas. Luo Feng menyadari, penguasa alam semesta mengendalikan waktu dan ruang, dia secara alami jauh lebih kuat daripada seorang ksatria. Untung kamu datang ke sini saat kamu lemah. Pemimpin kota berkata, jika Anda datang ke sini untuk pertama kalinya ketika Anda tidak mati, saya mungkin salah mengira Anda adalah mata-mata dari binatang luar angkasa. Luo Feng tercengang. Saat seseorang menjadi abadi, jiwanya akan mulai menyatu dengan tubuh, setiap jejak roh menyatu dengan sel-sel Anda. Pemimpin kota itu tersenyum. Ketika itu terjadi, setiap sel adalah bagian dari jiwa Anda. Karena tidak ada jiwa yang jelas itu sendiri, hanya jejak roh yang paling dasar, dan jejak setiap kehidupan yang memiliki jiwa berbeda. Tidak akan ada cara bagiku untuk menentukan apakah jejak jiwamu adalah manusia atau bukan. Oleh karena itu, saya akan mencurigai Anda menjadi mata-mata untuk ras lain. Pemimpin kota itu tersenyum. Luo Feng mengangguk. Ah, benar, ketika manusia normal mencapai tuan sektor, jiwanya akan berkumpul. Pada tingkat penguasa domain, itu adalah kristal jiwa, penguasa sektor itu menjadi mutiara, benar-benar kental di dalamnya. Secara alami pemimpin kota akan dapat melihat apakah seseorang adalah jiwa manusia atau bukan. Namun setelah seseorang menjadi abadi, jiwanya akan hancur dan bubar, menyatu ke dalam setiap sel. Tidak mungkin untuk melihat jiwa dengan jelas lagi, karena jiwa telah menjadi bagian dari tubuh yang tidak dapat mati. Jika itu masalahnya, bukankah kamu tidak dapat menentukan apakah beberapa mayat hidup adalah mata-mata jika mereka datang ke sini untuk pertama kalinya? Luo Feng bertanya. Benar, pemimpin kota mengangguk, tidak mungkin. Oleh karena itu, setiap mayat hidup yang datang ke sini untuk pertama kalinya semuanya adalah tersangka, mereka akan ditempatkan di bawah pengawasan. Setelah mendengar ini, Luo Feng merasa bahwa keamanan di sekitar tanah suci umat manusia, kota kekacauan utama benar-benar ketat. Gurunya mungkin hanya memberitahunya tentang satu tingkat keamanan. Harus ada orang lain. Dia selalu berpikir kepemilikan binatang bertanduk emas itu adalah rahasia, dia tidak berharap pemimpin kota mengetahuinya. Hanya saat itu, dia terlalu malas untuk peduli dengan bajingan kecil ini. Memiliki binatang bertanduk emas, di antara triliunan ras di alam semesta, itu hanya dianggap sebagai pertemuan di atas rata-rata. Pemimpin kota itu tersenyum. Satu-satunya poin bagus adalah kamu mendapatkan kemampuan cloning alami dari garis keturunan, memilih klon yang bagus sangat penting. Berapa banyak yang kamu miliki sekarang? 2. Luo Feng berkata dengan hormat. 6. Sepertinya hanya tersisa 1. Pemimpin kota mengangguk, biarkan saya memberitahu Anda. Luo Feng mendengarkan dengan keras. Alam semesta itu adil, kemampuan alami ini tidak terbatas. Pemimpin menekankan, dari apa yang saya tahu, ada beberapa bentuk kehidupan yang sangat misterius dan menakutkan di alam semesta, beberapa di antaranya bahkan benar-benar unik.
Bahkan di tingkat penguasa sektor, dunia internal binatang bertanduk emas Anda tidak dapat menghasilkan bentuk kehidupan seperti itu. Dunia internal binatang paling banyak bisa menghasilkan yang 10-100 kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Jika itu menghasilkan bentuk kehidupan seperti itu tidak akan terlalu realistis. Tentu saja, binatang bertanduk emas itu sendiri memiliki garis keturunan yang sangat indah. Oleh karena itu hampir semua bentuk kehidupan penguasa sektor alam semesta dapat bertahan. Hanya sangat sedikit bentuk kehidupan yang merupakan pengecualian. Kedua, jika kamu memilih makhluk kuat yang dekat dengan batas dunia internalmu, 100 kali lebih kuat dari binatang bertanduk emasmu, kamu pasti bisa menghasilkannya ya. Namun, alam semesta adil, jika klonmu terlalu surgawi. Pertumbuhan Anda akan menemui beberapa hambatan. Luo Feng terkejut. Penghalang. Benar, pemimpin kota mengangguk, jika tiruanmu terlalu kuat, akan ada beberapa kesulitan di sepanjang jalan. Keberuntungan dan kemalangan saling bergantung. Dia tersenyum. Ini adalah keadilan alam semesta. Meskipun akan ada penghalang, saat kamu menerobosnya, kamu akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mendengar itu dari pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng merenung dengan hati-hati. Dia telah membuat pilihan saat itu untuk menelan logam bermutu tinggi untuk menumbuhkan binatang bertanduk emasnya ke level Lord Sektor 9. Dengan begitu, dunia internalnya bisa mencapai ukuran diameter 90 juta km. Itu akan membuat proyeksi dunianya menjadi sangat kuat. Sisi bawahnya adalah bahwa menerobos ke abadi akan 10 hingga ratusan kali lebih sulit daripada binatang bertanduk emas biasa. Sama seperti tanaman pemakan 1000 bintang anggur, pohon anggur kontak awan 360 anggur dan ratu klan serangga menerobos ke abadi, mereka semua jauh lebih sulit daripada binatang bertanduk emas. Makhluk-makhluk surgawi ini menerobos hingga keabadian hampir tidak mungkin. Jika klon ketiga yang dia hasilkan adalah 100 kali lebih kuat dari binatang itu sendiri, jika dia menjadikan ratu klan serangga sebagai klon ketiga, saat ratu menjadi abadi, dia bisa membuat pasukan abadi yang kuat. Itu akan membuatnya tak terkalahkan di bawah ksatria apapun, dan dia akan mampu memusnahkan banyak pasukan abadi. Jika klon ketiganya adalah semut ratu klan serangga dan ia menembus hingga keabadian, apakah tidak ada peluang? Ini tidak sesuai dengan hukum alam semesta. Klon yang kuat pasti akan menciptakan penghalang khusus. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Guru saya benar. Dan sebelumnya, 2 klon yang saya miliki, satu adalah manusia bumi dan yang lainnya adalah klan Mosa. Manusia bumi terlalu lemah daripada binatang bertanduk emas, klan Mosa juga mungkin hanya 1/10 dari binatang bertanduk emas. Petik 2. Luo Feng berpikir, 2 klon sebelumnya terlalu lemah, maka tidak ada penghalang khusus. Siapa peduli? Seperti yang dikatakan guru, saat aku menembus penghalang, kekuatanku secara alami akan lebih besar, pikir Luo Feng. Ada banyak mayat prajurit ras lainnya yang berserakan, pemimpin kota kekacauan utama namun menatap Luo Feng dengan tenang, dia bisa merasakan pandangan ke depan dari tatapan Luo Feng. Kedi sama saat itu, dia menghela nafas dalam. Kedi dari sebelumnya sama seperti Luo Feng sekarang, penuh percaya diri meskipun ada tantangan, tidak pernah berkecil hati. Luo Feng, pemimpin kota berteriak. Guru, Luo Feng berkata dengan hormat. Kamu belum benar-benar terlatih dalam metode penggunaan bentuk Nansen 7 kan? Kata kepala kota. Belum, saya baru saja memahami sisi hukumnya dan segera datang mengunjungi Anda, kata Luo Feng. Meskipun dia tidak melatihnya, dia telah melihatnya sebelumnya, seluruh bentuk Nansen 7, selain detail dari sisi hukum, ia memiliki 4 teknik khusus. Di antara 4 ini, 3 di antaranya sangat kuat, dan yang keempat adalah transformasi dewa binatang. Pelatihan dalam bentuk Nansen 7 secara alami akan memungkinkan seseorang untuk menggunakan ini. Itu sangat sederhana, namun pelatihan untuk 3 teknik itu sangat rumit. Pemimpin kota mengangguk. Si Luo Duo juga merupakan makhluk mutlak alam semesta, dan bentuk Nansen 7 memiliki semua pelajarannya. Kamu baru saja mempelajari bentuk pertama, kamu masih lemah dan kecil. Latih yang lain. Pertama, mereka bermanfaat. Adapun untuk membuat teknik dan senjatamu sendiri. Mata Luo Feng berbinar saat dia mendengarkan dengan seksama. Biasanya, semua puncak penguasa sektor akan mulai membuat teknik dan senjata mereka sendiri. Tuan sektor lain kebanyakan hanya memahami hukum normal. Namun, kamu berbeda, kamu berlatih di jalur dewa binatang. Pemimpin kota menatapnya. Membuat teknikmu sendiri tidak akan mudah. Juga, apakah kamu tahu, mengapa puncak penguasa sektor mulai membuat teknik mereka sendiri? Luo Feng berkata dengan hormat, itu karena teknik orang lain tidak cocok untuk mereka. Benar, mereka tidak cocok. Pemimpin kota mengangguk, dan Anda bahkan belum pernah berlatih teknik pertempuran apapun dari bentuk Nansen 7. Tentu saja Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak cocok untuk Anda.
Oleh karena itu yang perlu Anda lakukan, adalah belajar terlebih dahulu. Keras di semua teknik pertempuran si Luo Duo. Setelah itu, belajar darinya dan pergi berperang. Melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Anda perlahan akan mulai merasa, bahwa tekniknya tidak mampu melepaskan kekuatan penuh Anda. Ketika itu terjadi, baru kemudian maukah kamu mulai membuat teknikmu sendiri. Dengan bentuk Nansen 7 sebagai dasarnya, mulailah membangun teknikmu sendiri. Saya mengerti, Luo Feng menyadari. Pemimpin tidak ingin dia mulai membuat tekniknya sendiri hanya karena orang lain melakukannya pada tingkat yang sama. Bagaimana mungkin situasinya sama dengan orang lain? Dia berlatih di jalur Dewa Binatang yang jauh lebih sulit, itu sangat sulit dan juga sangat kuat. Waktu yang tepat untuk menciptakan tekniknya sendiri adalah ketika jalurnya terbuka. Persenjataan Dewa Binatang Buas ini adalah senjata pembaca roh yang cocok untuk melepaskan bentuk Nansen 7. Pemimpin membalik tangannya dan perisai tebal-tebal muncul di udara. Itu benar-benar emas dan memiliki beberapa ukiran merah darah. Tingginya sekitar 2 meter dan tebal 1 meter, di sisinya ada ukiran Dewa Binatang kecil, itu sangat indah. Luo Feng menahan napas. Itu disebut persenjataan Dewa Binatang. Pemimpin kota tertawa, ini untuk mengenang Dewa Binatang. Luo Feng mengangguk. Dia belum pernah berlatih teknik pertempuran, namun dia telah melihatnya, dia secara alami tahu bahwa saat itu, si Luo Duo telah menggunakan persenjataan Dewa Binatang untuk mendominasi alam semesta yang luas. Tentu saja ini bukan senjata Dewa Binatang yang digunakan si Luo Duo, yang dia gunakan sudah lama menghilang bersamanya. Pemimpin kota berkata, ada banyak pejuang manusia yang telah mencoba pelatihan dalam bentuk Nansen 7. Meskipun banyak yang menyerah setelah beberapa saat, mereka semua kebanyakan memesan persenjataan Dewa Binatang ini, secara alami menjadi senjata-senjata Dewa Binatang standar. Juga, itu tidak dianggap mahal, hanya rata-rata. Standar, tidak mahal, rata-rata. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak bisa mempercayai setiap kata yang dikatakan pemimpin kota, perspektifnya terlalu tinggi. Kepemilikan Luo Feng atas binatang bertanduk emas itu sebenarnya hanya dianggap sebagai pertemuan di atas rata-rata di tengah triliunan ras alam semesta. Tentu saja, banyak yang mulai dalam bentuk Nansen 7 adalah ksatria. Oleh karena itu, persenjataan Dewa Binatang ini cukup untuk membuat banyak ksatria terbunuh. Itu tidak terlalu buruk. Kata kepala kota, senjata yang digunakan oleh para ksatria dianggap biasa saja. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Guru, perspektif Anda terlalu tinggi. Persenjataan Dewa Binatang Buas ini, kamu dapat menggunakannya mulai sekarang. Ketika kamu ingin membuat teknikmu sendiri, tidak akan terlambat untuk membuat senjatamu sendiri. Pemimpin kota melayangkan perisai ke Luo Feng. Terima kasih guru, Luo Feng berkata dengan penuh terima kasih. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menerima perisai. Begitu dia menerimanya, Cici, itu cukup berat, itu memang senjata yang digunakan oleh para ksatria. Luo Feng bisa merasakannya bahkan sebanding dengan perusak bumi selama nirwana besar. Secara alami, ketika seseorang mencapai level Luo Feng, dia dapat dengan mudah menghancurkan bumi dengan satu gerakan. Sedikit berat ini bukanlah apa-apa. Guru saya meminta saya untuk datang ketika saya mencapai level penguasa sektor. Hal utama adalah untuk menasihati saya dan memberi saya senjata ini. Luo Feng berpikir, secara bersamaan menyimpan persenjataan Dewa Binatang di ring dunianya. Tuan Sektor adalah periode terpenting untuk pelatihan. Sebagai gurumu, aku pasti harus memberimu harta karun, kata kepala kota. Pemimpin kota kekacauan utama. Dia memang bos besar perusahaan alam semesta virtual. Salah satu dari 3 teratas di seluruh umat manusia. Dia mengeluarkan senjata Dewa Binatang seolah itu bukan apa-apa. Dia masih berpikir gurunya memanggilnya untuk memberinya satu senjata Dewa Binatang, tapi sepertinya dia meremehkan gurunya. Ini adalah harta yang langka, bahkan aku tidak bisa memperbaikinya. Jika kamu mengungkapkan kemampuannya, itu akan membuat para ksatria berebut untuk mendapatkannya. Pemimpin kota itu tersenyum. Namun harta ini belum dipublikasikan, itu selalu bersama saya. Oleh karena itu, tidak ada bentuk kehidupan lain di alam semesta yang mengetahui keberadaannya. Secara alami, kegunaannya bagi saya hampir dapat diabaikan. Luo Feng menahan napas. Hampir. Itu berarti harta ini masih berguna bagi gurunya, itu akan menarik perhatian bahkan dari para ksatria. Hanya apa harta ini? Gurunya benar-benar murah hati. Hua. Pemimpin kota membalik tangannya dan ruang di sekitarnya bergetar, harta karun besar melayang di udara. Luo Feng melihatnya, tertegun. Itu adalah sepasang sayap perak yang indah, tinggi 80 dan besar saat mengguncang ruang di sekitarnya. Setiap bulu terlihat jelas di atasnya, namun mudah untuk dilihat bahwa setiap bulu terbuat dari logam khusus dan semuanya sangat tajam. Dan itu juga bukan bulu asli. Ini bisa menjadi senjata itu sendiri. Begitu besar, Luo Feng bergumam pelan.
Begitu Anda menyempurnakan dan menyerapnya ke dalam tubuh Anda, itu bisa berubah ukurannya. Ketika besar, bahkan bisa mencapai 1 triliun km dan menutupi dunia Laos dengan mudah. Jika Anda mau, itu bahkan bisa menyusut lebih kecil dari satu sel tunggal. Kata kepala kota. Luo Feng benar-benar tercengang. Senjata yang begitu kuat, lebih kecil dari sel, lebih besar dari dunia Laos. Tidak heran jika itu akan membuat para ksatria menjadi gila karenanya. Untungnya itu tidak pernah terungkap, dan tidak ada bentuk kehidupan lain yang mengetahui kemampuannya. Itu disebut sayap Siwu. Kata kepala kota. Kamu dapat mengandalkannya untuk terbang dan melarikan diri atau bertempur. Adapun penggunaan sebenarnya dan cara menggunakannya, aku akan mengirimkan manual kepadamu melalui jaringan alam semesta virtual, pelajari dengan baik. Ya, Luo Feng berkata dengan hormat. Manual untuk sayap Siwu tidak dapat diungkapkan, oleh karena itu lebih baik melakukannya di alam semesta virtual. Ingat, jangan membocorkan informasi tentang itu. Hanya dari melihatnya, atau bahkan jika orang lain melihatmu menggunakannya, bahkan seorang ksatria tidak akan bisa memastikan kemampuannya yang sebenarnya. Pemimpin kota menekankan. Namun, jika kamu membocorkan informasi tentangnya, para ksatria yang gila akan kekuasaan pasti akan datang untuk itu. Saya mengerti, Luo Feng menjawab dengan hormat. Pemimpin kota mengangguk, mendesah dalam. Kedi sudah mati. Luo Feng, dengan sayap Siwu, seharusnya memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih tinggi. Lanjutkan. Pemimpin melambaikan tangannya, ketika Anda akan meninggalkan kota kekacauan utama untuk menjalani cobaan hidup dan mati Anda, datang dan cari saya dulu. Ya guru, Luo Feng berkata dengan hormat. Setelah itu, dia segera dibelokkan keluar dari reruntuhan kekacauan utama. Setelah mendapatkan dua senjata Dewa Binatang dan sayap Siwu, Luo Feng meninggalkan kediaman pemimpin kota dengan penuh semangat dan kembali ke tempat latihannya yang tenang. Saat dia kembali, dia segera terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual wilayah primal Gunung Yuxiang. Yang mulia, apakah Anda meminta kabin nutrisi untuk dikirim ke kota kekacauan utama? Suara jernih bergema di layar. Ya, Luo Feng duduk di mejanya dan mengangguk, kirim secepatnya. Ya, setelah itu panggilan berakhir. Luo Feng mengungkapkan senyuman, dengan posisi berbeda, otoritas seseorang juga berbeda. Kembali ketika dia pertama kali datang ke kota kekacauan utama, dia kebanyakan selalu harus mendengarkan perintah. Hal-hal seperti mengirim kabin nutrisi Del, layanannya tidak akan sebaik ini, mengirimkannya secara pribadi ke kota kekacauan utama. Sekarang berbeda, posisinya jauh lebih tinggi daripada penguasa sektor wilayah utama. Bentuk Nansen 7. Luo Feng melambaikan tangannya dan sebuah buku tebal terbang keluar dari rak buku, mendarat di meja di depannya. Adapun laptop, dia melemparkannya ke meja kecil di samping sofanya. Saya hanya melihat sekilas melalui 4 teknik sebelumnya, tidak pernah benar-benar mempelajarinya. Sekarang setelah saya menyelesaikan formasi skala bentuk 1, saya tahu lebih banyak tentang jalur Dewa Binatang, tentu saja, saatnya untuk belajar bagaimana menggunakannya. Luo Feng membuka buku tebal itu. Tebalnya setengah meter, namun setiap halaman sangat tipis, volume pertama saja hampir 10.000 halaman. Sepertiga halaman 1 dari volume 1 adalah informasi yang berkaitan dengan mempelajari hukum, terutama tentang cara melatih pembentukan tangga nada. 2/3 sisanya adalah tentang 4 teknik dan penggunaannya. Transformasi Dewa Binatang pertama adalah yang paling mudah dipelajari. Selama seseorang memahami hukum, itu bisa dipelajari. Namun, itu masih salah satu jalur pamungkas. Dan itu sangat penting. Langkah khusus yang dilakukan si Luo Duo ini membuat Luo Feng memahami rahasia besar alam semesta. Menurut si Luo Duo, menggunakan tubuh seseorang hingga 100% sempurna adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang yang tidak mati. Namun, seorang pejuang mutlak sejati benar-benar dapat melampaui batas itu. Misalnya, menggunakan 200% hingga 300% kekuatan sebagai gantinya. Seperti Luo Feng, kekuatan alami binatang bertanduk emasnya menguat secara keseluruhan, di mana kekuatan tubuhnya akan berlipat ganda juga. Dan Dewa Dunia, itu adalah teknik yang sangat berharga. Saat dilepaskan, binatang bertanduk emas itu akan menyusut dan kepadatan otot serta tulangnya akan meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Ini akan membuat kekuatannya meningkat beberapa kali, yang tertinggi adalah yang legendaris sebanyak 36 kali. Ini semua adalah teknik khusus yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang secara instan. Dan batas alam semesta tubuh adalah 100 kali. Apakah itu melalui teknik atau metode lain, yang tertinggi masih 100 kali lipat. Teori yang sama, amplitudo energi roh memiliki batas alam semesta 100 kali. Namun Luo Feng bisa mencapai lebih dari 3.200, dan karena bentuk yang sempurna hanya 100, miliknya lebih dari 32 kali lipat.
Dan menurut apa yang dia simpulkan, tujuan akhir dari pewarisan catatan iblis mungkin adalah 100 kali amplitudo. 100 kali, ini adalah batas alam semesta. Tidak ada cara untuk melebihi itu. Menyelesaikan Dewa Dunia akan meningkatkan amplitudo seseorang menjadi 36 kali, dan menurut ingatan warisan Luo Feng, selain satu binatang bertanduk emas yang menciptakan Dewa Dunia saat itu, generasi binatang lainnya tidak pernah menyelesaikan tingkat ketiga. Sangat sedikit bahkan membuat kemajuan besar di tingkat 2. Amplitudo 36 kali, itu sangat sulit. Transformasi Dewa Binatang hanya memiliki 6 level. Yang pertama akan diperkuat 2 kali. Yang kedua, 4 kali. Yang ketiga, 8 kali. Keenam, 64 kali. Ini berarti bahwa si Luo Duo yang hebat, makhluk yang tak terkalahkan di antara apapun di bawah penguasa alam semesta, paling banyak dapat memperkuat kekuatannya 64 kali ketika dia melepaskan transformasi Dewa Binatang. Bahkan tidak menyebutkan 64 kali, hanya bisa mencapai level 5 dari 32 kali saja sudah luar biasa. Dapat dilihat bahwa mencapai batas alam semesta sangat sulit, apakah itu amplitudo jiwa atau amplitudo tubuh, atau bahkan tidak mencapai batas. Hanya mencapai 50 kali, itu sudah cukup untuk berdiri di atas makhluk absolut yang tak terhitung jumlahnya. Warisan catatan iblis, banyak mayat hidup tingkat kaisar akan menerima warisan. Bahkan dengan pertemuan seperti itu, banyak yang tidak dapat menyelesaikan bahkan level 1. Mereka yang tidak mengalami pertemuan seperti itu secara alami akan menjadi lebih lemah. 10.000 teknik pengendalian jiwa, puncaknya 10.000 pengendalian membutuhkan amplitudo energi roh seseorang untuk mencapai 10.100 kali. Namun, bahkan pencipta teknik tidak pernah menyelesaikannya, itu hanyalah sebuah imajinasi. Warisan catatan iblis telah tinggal di gunung catatan iblis untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Namun tidak ada yang pernah sepenuhnya menyelesaikannya. Keras, sangat sulit. Batas alam semesta telah menahan si Luo Duo, pencipta 10.000 kontrol jiwa dan makhluk absolut lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dan tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng. Teknik penguatan yang sebenarnya adalah Dewa Dunia dan kemampuan alaminya menguat. Di antaranya, para Dewa Dunia dapat meningkatkan kekuatannya 5 kali, dan penguatan hanya dapat meningkatkannya 2 kali. Oleh karena itu, dengan hanya menggunakan itu, dia bisa meningkatkan kekuatan binatang bertanduk emasnya hanya 10 kali. Tentu saja, dari manual Nameless Black Metal, itu membuat sel-sel binatang itu berevolusi dan memperkuatnya sebanyak 3 kali. Namun, ini adalah evolusi seluler. Itu adalah fondasinya, bukan teknik yang diperkuat. Seperti energi sungai darah, menggunakannya dapat secara instan mengubah gen cakar kanan, membuat cakar kanannya menjadi hampir seperti milik Dewa Binatang, kekuatannya meningkat 11 kali lipat dari sebelumnya. Namun ini juga merupakan perubahan genetik, bukan teknik amplitudo. Oleh karena itu genetika dan garis keturunan sangat penting. Luo Feng berpikir dalam, dengan gen dan garis keturunan yang baik, dasar seseorang akan jauh melebihi yang lain. Bahkan jika ada 2 puncak penguasa sektor, kekuatan serangan tubuh binatang bertanduk emas akan sudah 10 kali lipat dari puncak penguasa sektor manusia. Lebih kuat dalam fondasi 10 kali, saya harus mengatakan, manual tanpa nama Black Metal itu sangat menakutkan. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia telah memperoleh Black Metal di bumi dan mendapatkan level 1 manual Nameless yang tidak lengkap. Hanya itu level 1 saja, harganya tak terukur. Biasanya ketika seseorang mencapai puncak penguasa domain atau penguasa sektor, tubuh mereka tidak lagi dapat berevolusi. Namun, mengandalkan manual tanpa nama ini, meningkatkan susunan genetik seseorang sebanyak 3 kali lagi. Ini bukan amplifikasi instan, tapi evolusi sejati dari gen, meningkatkan fondasi sama sekali. Ini jelas bertentangan dengan hukum alam semesta. Sebuah manual yang bertentangan dengan hukum alam semesta, sayang sekali hanya ada level 1 itu, pikir Luo Feng. Jika saya memiliki semua 9 level, manual tanpa nama ini, harganya akan jauh melebihi manual yang saya tahu. Transformasi binatang pertama adalah amplifikasi tubuh, mirip dengan Dewa Dunia dan pewarisan catatan iblis dan teknik amplifikasi lainnya. Persenjataan Dewa Binatang kedua adalah teknik untuk menggunakan persenjataan Dewa Binatang. Ini adalah teknik sejati yang digunakan si Luo Duo untuk mendominasi alam semesta, membunuh banyak orang lain. Sepertinya persenjataan Dewa Binatang standar sederhana, namun di tangan si Luo Duo, itu bisa memusnahkan hampir semua yang mendominasi triliunan ras. Teknik ketiga adalah lolongan Dewa Binatang, ini adalah teknik pertahanan jiwa, dan mirip dengan Pagoda Void yang dipelajari Luo Feng. Namun, itu jauh lebih kuat dari itu. Tidak peduli siapa itu, selama dia memiliki jiwa, mereka perlu mempelajari pertahanan jiwa. Dan si Luo Duo adalah seorang pembaca roh, maka teknik pertahanan jiwa yang dia ciptakan secara alami sangat kuat.
Yang keempat adalah Beast God Run, ini digunakan untuk melarikan diri. Alam semesta itu luas dan misterius, dengan banyak penyergapan tersembunyi di dalamnya. Menjadi kuat dalam pertempuran adalah satu hal, namun apa yang benar-benar menentukan berapa lama seseorang hidup adalah kemampuannya untuk melarikan diri. Seperti ksatria abadi, melalui situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, memperlakukan wilayah rahasia alam semesta seperti tamannya sendiri, bertahan melalui segalanya. Seperti penjaga kekacauan utama, memiliki banyak tubuh yang terpisah, ini adalah teknik bertahan hidup. Beast God Run, jika dilatih dengan baik, dapat meningkatkan peluang bertahan hidup seseorang setidaknya 10 kali lipat. 4 teknik. 1 untuk penguatan tubuh, 1 untuk serangan senjata roh, 1 untuk pertahanan jiwa, 1 untuk melarikan diri. Nama-nama dari 4 teknik itu pasti menarik. Transformasi Dewa Binatang, Persenjataan Dewa Binatang, Melolong Dewa Binatang dan Lari Dewa Binatang, haha. Ini benar-benar manual yang dirancang untuk sepenuhnya mengubah seseorang menjadi Dewa Binatang. Luo Feng tersenyum. Di bahunya, Babata tiba-tiba berteriak, "Luo Feng, mengapa tidak ada teknik penguatan jiwa?" "Bagaimana saya tahu?" Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Dewa Binatang adalah jalan tubuh, bukan jalan jiwa. Oleh karena itu, perpaduan hukum emas dan ruang angkasa dengan tujuan akhir menjadi Dewa Binatang, itu hanya amplifikasi tubuh, tidak memiliki amplifikasi jiwa. Adapun si Luo Duo sendiri, dia secara alami memiliki pertemuan lain. Dia tahu teknik amplifikasi jiwa lainnya, satu-satunya adalah, itu tidak diciptakan olehnya. 4 teknik. Setiap orang dari mereka sangat penting dan mendalam, dan setelah mempelajarinya dengan cermat, Luo Feng bahkan lebih terkejut. Dia bahkan tidak memiliki pemikiran untuk menciptakan tekniknya sendiri. Guru pemimpin kotanya benar, pelajari teknik hebat dari para tetua terlebih dahulu, dan begitu dia sepenuhnya memahaminya, melalui pertempuran dan sebagainya, dia suatu hari nanti akan merasa mereka tidak sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Hanya dengan begitulah saat yang tepat untuk menciptakan tekniknya sendiri. Dia masih mempelajari dasar-dasarnya sekarang, lebih baik mempelajari 4 teknik si Luo Duo ini. Luo Feng, ada permintaan panggilan, teriak Babata. Menerima. Luo Feng dengan lembut mengetuk udara dan sebuah layar muncul. Di atasnya ada seorang pria tua berjubah putih berjanggut putih. Dia adalah manajer wilayah utama, I2OR. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Yang mulia Luo Feng, ada tas kerja dengan manual di sini untuk Anda." Mata Luo Feng berbinar. Pemimpin kota telah mengatakan bahwa dia akan mengirim seseorang yang akan membawa rincian tentang sayap si Wu. "Saya datang." Luo Feng segera menutup panggilan, dia terbang keluar dari jendelanya. Dia bergegas ke langit dan langsung menuju pintu masuk wilayah utama. Dalam sekejap mata, dia telah tiba. Di sana di pintu masuk berdiri beberapa pelayan, I2OR yang abadi juga berdiri di sana, dia memegang tas perak. Persenjataan Dewa Binatang standar, guruku pemimpin kota tidak terlalu peduli. Namun dia mengatakan sayap si Wu ini adalah harta sejati yang belum pernah dilihat oleh alam semesta, siapa yang tahu keajaiban apa yang ada di dalamnya. Luo Feng sangat jelas bahwa harta karun seperti itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk berlatih untuk memahaminya sepenuhnya, melihat manual akan mempercepat lebih banyak hal. "Terima kasih." Luo Feng mendarat dan menerima kopernya. "Haha, kudengar kamu telah menjadi murid sejati dari pemimpin kota kekacauan utama." "Selamat." I2OR berkata dengan penuh semangat. Luo Feng menatapnya kaget. Ini adalah manajer wilayah utama, dia benar-benar mendapat informasi.